ice behind my stone cold eyes. I turn to ashes, but only just sometimes. Inhale your smoke, but you still act surprised. It's not my fault when we end up capsized. You call me crazy now, but you don't understand. I'm calling out to you. Can you hear a thing? 'Cause you lit the match that ignites the flame. I'm the TNT, but you're the Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini Bu Indah? Alhamdulillah baik, luar biasa ya. Ibu gimana? Alhamdulillah Ya, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah. Semangat ya. Yes. Baik, kita ini di SD Negeri Jatinunggal 2 dan insya Allah kita pendampingan ketiga ya Bu. Iya. Nah, kemudian tema PI3 ini adalah implementasi pembelajaran yang berpihak pada siswa. Terus topik atau fokus temanya itu dari pendampingan ini refleksi survei yang waktu pendampingan 2 dikerjakan ya itu oleh kepala sekolah, guru sama siswa. Nah, kita refleksi dan juga Bapak, Waalaikumsalam. Dan juga itu kita akan membahas tentang refleksi pembelajaran modul 2.2. Kemudian juga selain itu kita juga akan diskusi nih hasil prakarya 2 yang perubahan prakarsa perubahan baja. Iya. Nah, jadi 3 hal ya Bu ya. Nah, kemudian nih selama 1 bulan nih Bu, apa yang terjadi dalam 1 bulan ini proses perubahan atau perkembangan Ibu menjadi CGP angkatan 10? Alhamdulillah sangat banyak sekali perubahannya, terutama saya dalam menjalankan kegiatan saya sebagai guru baik dengan rekan sejawat, kepala sekolah, bahkan dengan murid ya. Saya menerapkan pembelajaran yang sudah dipelajari di pendidikan guru penggerak untuk berusaha untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam kegiatan pembelajaran bersama siswa dan berrealisasi sama rekan sejawat dan kepala sekolah. Nah, berarti ada realisasi, ada berkolaborasi ya dengan rekan ya. Alhamdulillah ya, hebat ya. Jadi ada perubahan yang mungkin dari siswa merasa bagus gitu ya. Kemudian dari rekan guru juga pendukungan dan juga realisasi program yang Ibu Indah kerjakan di SD ini sudah bagus. Iya, alhamdulillah saya menerapkan dari mulai modul 1.1 ya tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana saya memberikan pembelajaran yang berpusat pada murid berdasarkan karakter murid gitu ya, mengikuti perkembangan zaman juga ya, disesuaikan. Dan saya juga berusaha dengan di modul 1.2 itu nilai peran guru penggerak, di mana saya harus mengimplementasikan dan harus berusaha menjadi guru penggerak yang dapat mengimplementasikan nilai guru penggerak seperti berpihak pada murid, reflektif, mandiri ya, kemudian inovatif ya, dan berkolaboratif ya, dan menjalankan peran-peran seorang guru penggerak seperti menjadi coach bagi guru lain, berbagi praktisi, mendorong kolaboratif ya, dan menjadi pembimbing pembelajaran untuk murid tentunya ya. Luar biasa ya Bu. Jadi selama sebulan ini ada perkembangan yang bisa membimbing siswa dan Ibu sendiri punya nilai guru penggerak. Iya. Nah, kita ke refleksi nih Bu ya. Yang survei itu yang kepada kepala sekolah, kemudian guru dan siswa, analisisnya seperti apa Bu? Ya. Dari kepala sekolah dan rekan kerja rata-rata mengharapkan saya dapat mengimplementasikan apa yang saya dapat di pendidikan guru penggerak di sekolah dan diterapkan, dan serta dapat berbagi praktisi, kemudian semangat saya untuk lebih ditingkatkan lagi supaya saya terus berkembang gitu ya dalam
mencari wawasannya tidak hanya di dalam guru penggerak Tidak hanya saya itu ya, saja gitu ya. ya tetap diberikan motivasi ya kepada saya dan dari murid. Mungkin yang refleksinya itu saya kurang mendatangkan dari luar ya, profesi dari luar. Harusnya saya harus Semacam narasumber iya gitu. itu belum saya direalisasikan di kelas gitu. Semoga kedepannya saya dapat bekerja sama dengan profesi-profesi lain, kemudian dapat berkolaborasi di ketika kegiatan pembelajaran dengan murid gitu. Iya. Jadi intinya dari hasil refleksi survei tersebut, yang pertama dari kepala sekolah dan guru itu cenderung menginginkan Bu Winda bahwa ada hal-hal baru yang diterapkan iya, ya. inovatif Jadi gitu ya. inovatif, kemudian ada implementasinya. Iya. Kemudian kalau saya lihat yang dari siswa itu ternyata menginginkan ada narasumber baru gitu ya. Iya. Selain ibu gurunya di sini gitu. Ya. Nah, itu belum saya realisasikan ya, implementasikan. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa seperti itu ya. Nah, untuk implementasi untuk segala macam berkaitan dengan nilai guru penggerak, tapi guru penggerak itu sendiri kan harus punya kompetensi. Iya. Nah, untuk mengasah kompetensi guru penggerak nih, apa rencana Bu Winda? Ya, untuk mengasah saya biar bisa menjalankan kompetensi dalam guru penggerak, ya saya harus belajar, mencari pengalaman untuk di mana saya ingin membuat program kegiatan konsisten lagi dalam berbagi praktisi, berkolaborasi, dan itu juga program itu sudah saya sudah di sekolah SD Jatinunggal 2 sudah mulai dijalankan dan mudah-mudahan itu konsisten sampai nantinya gitu saja ya. Jadi adanya kolaborasi Iya. dan di situ ada menggali termasuk pelatihan Jadi sudah berjalan ya, seperti berbagi praktisi, kemudian kolaborasi itu sudah dijalankan, sedang berjalan gitu ya. Harapannya ingin apa yang kita jalankan program itu konsisten gitu, tidak hanya sekarang saja gitu. Dan itu demi kemajuan SD ini ya Jatinunggal 2. Baik, ini terkait dengan yang tadi ya, berkaitan dengan rencana, terus nantinya ternyata rencana Bu Winda adalah melakukan pelatihan, berkolaborasi dengan rekan kerja. Itu siapa aja sih yang ingin Ibu Linda libatkan sehingga kompetensi guru penggerak yang Ibu miliki itu jadi lengkap ya? Yang saya libatkan ya semua warga sekolah, kepala sekolah, guru tentunya ya, murid juga, karena bisa terwujud suatu visi sekolah itu dengan berkolaborasi dengan kepala sekolah, warga sekolah ya, warga sekolah SD Jatinunggal 2 gitu. Baik, itu ya refleksi sudah selesai. Nah, kita ke ini nih, modul yang lagi dipelajari oleh Bu Winda ya. Modul 2.2 ya, tentang pembelajaran sosial dan apa yang sudah dipelajari oleh Bu Winda? Dari pembelajaran sosial dan emosional, di mana di sini saya mempelajari bagaimana seorang guru itu dapat mengontrol emosinya dalam menghadapi suatu masalah baik di kelas atau dengan rekan kerja, dengan menerapkan 5 kompetensi sosial emosional ya, guru dapat berpikir positif dan bisa mempengaruhi di lingkungannya lebih baik lagi, jadi berpikir positif. Tapi dari 5 kompetensi itu Bu Winda apa yang Bu Winda dapatkan? Dari 5 kompetensi itu salah satunya yaitu kesadaran diri, kemudian manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berorganisasi, dan pengambil keputusan yang bertanggung jawab. Itu banyak sekali yang saya pelajari di 5 kompetensi itu ya. Bagaimana saya memahami perasaan saya dan memberikan juga kepada murid untuk mengelola emosinya ya, bagaimana cara berempati gitu ya, membereskan suatu masalah, dan ini sangat penting untuk dijadikan ya sebelum kegiatan pembelajaran
itu harus ada ini dulu ya. Sepertinya kalau dulu sih saya disebutnya ice breaking gitu ya. Tapi masih masuk ya dalam pembelajaran sosial dan emosional, di mana siswa itu bisa saja sebelum kegiatan pembelajaran itu dikondisikan dulu ya, distabilkan dulu pikirannya dengan musik ya, dengan nyanyi atau ice breaking, tujuannya untuk lebih fokus kan. Nah, sebetulnya dulu sudah saya laksanakan dengan pembelajaran ini dimodifikasi lagi dan lebih ini lagi ya, lebih banyak sekali yang saya terapkan untuk murid dalam pembelajaran sosial emosional ini, yaitu ya dalam diskusi, ketika diskusi, presentasi, ketika siswa percaya diri, dan ini juga dapat menumbuhkan percaya diri pada anak. Jadi bukan hanya teknik stop ya? Iya, menumbuhkan percaya diri kepada anak bukan hanya iya, itu, gitu. Banyak sekali kan di dalam pembelajaran sosial emosional kan di situ ada dengan cara teknik stop. Menurut saya sesuaikan saja dengan kondisi murid saja gitu ya. Kalau stop itu sesuai dengan murid saya, kondisi ya, murid saya ya saya lakukan. Kalau ini sesuainya dengan, kan bisa saja dengan yang lain juga kan ya. Termasuk musik apa ya. Jadi ibu sebenarnya sudah menerapkan dari yang sebelumnya apa istilahnya teknik stop, terus pokoknya mah pembelajaran sosial emosional. Tapi dari 5 kompetensi ini apa yang sudah ibu rencanakan untuk pembelajarannya itu diterapkan di kelas sesuai yang 5 kompetensi pembelajaran KSE ini? Itu dalam kegiatan pembelajaran ya, dimana kemarin saya sudah mencoba membuat bahan ajar, yaitu modul ajar berdiferensiasi, dimana di modul ajar ini saya menerapkan 5 kompetensi dari mulai kegiatan inti, dari mulai pendahuluan kegiatan ini sampai kegiatan penutup dalam kegiatan pembelajaran. Tujuannya pembelajaran sosial emosional ini supaya tujuan pembelajaran juga tercapai. Jadi ibu sudah membuat modul ajar yang ada unsur KSE-nya, kompetensi sosial emosional itu. Nah, kalau memang sudah ya rencananya bentuknya itu modul ajar, lalu apa harapan ibu terhadap penerapan di kelas itu untuk KSE-nya? Ya, harapan saya ingin murid dapat mengikuti pembelajaran dengan nyaman gitu ya, dengan senang gitu ya, dan bermakna untuk mereka, sehingga tujuan utamanya yaitu supaya pembelajaran dapat tercapai ya. Intinya pembelajaran sosial emosional itu untuk menumbuhkan karakter anak lebih berbudi luhur gitu ya. Jadi harapannya memang untuk siswa seperti itu. Tapi untuk diri ibu sendiri gimana harapannya? Untuk saya sendiri, saya dapat mengarahkan siswa gitu ya. Dan walaupun saya memiliki banyak kegiatan lain di luar ya, tapi dalam ketika kegiatan pembelajaran saya harus fokus ya, dengan cara bagaimana ya, saya harus mengikuti tahap-tahapan yang ada dalam pembelajaran sosial emosional. Jangan mencampur adukan masalah yang ada di luar ketika kegiatan pembelajaran. Harus positif gitu ya. Jadi harus positif dan itu profesional gitu ya. Harapan ibu adalah profesional di kelas. Karena itu sudah diajarkan juga waktu kuliah kalau kompetensi seorang guru gitu ya. Kita harus tidak boleh mencampur adukan masalah yang ada di luar ketika kita menjalankan kegiatan belajar mengajar di sekolah gitu. Nah, saya ingin mengingatkan ibu nih ya terkait dengan waktu pendampingan 2, Lokakarya 2 gitu ya. Di pendampingan ibu kan sudah intinya mempresentasikan gitu ya perubahan, prakarsa perubahan dengan metode baca. Nah, kemudian di Lokakarya 2 juga di situ dikuatkan kembali. Nah, saya ingatkan seperti apakah prakarsa perubahan yang ibu buat dalam metode baca ini? Perubahan. Kemarin saya pertama membuat visi terlebih dahulu ya. Visi yang saya buat yaitu mewujudkan peserta didik, mewujudkan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan kolaboratif yang berpihak pada murid. Aktif, kreatif,
kolaboratif yang berpihak pada murid ya. Kemudian prakarsa perubahannya yaitu menumbuhkan pembelajaran yang aktif melalui metode praktik gitu. Kemudian dibuat dengan kanvas tahapan baca gitu ya. Buat pertanyaan, kemudian A-nya itu buat ambil pelajaran, gali mimpi, terus jabarkan rencana atau eksekusi gitu. Jadi ibu sudah menerapkannya ya di kelas? Iya, sudah menerapkannya waktu aksi nyata modul yang kemarin gitu, sudah dikirimkan juga ya. Terus menurut ibu sendiri nih kan udah menerapkan nih dari perubahan prakarsa perubahan dari metode Bagja itu dengan metode praktik ya. Nah, apakah menurut ibu itu sudah sesuai visi? Sudah sesuai dengan visi saya gitu. Ya, sudah sesuai karena di situ murid ketika melakukan kegiatan pembelajarannya itu aktif dan kolaboratif dengan temannya, dengan kelompoknya gitu. Karena memang visinya adalah aktif, kreatif ya, dan untuk pelajaran Pancasila. Nah, kemudian kalau memang sudah sesuai visi, apa sih nih tantangannya sehingga metode praktek yang di kelas itu bisa mencapai visi gitu? Tantangannya yaitu saya harus memotivasi murid agar lebih percaya diri, karena kalau tidak percaya diri murid tidak akan aktif gitu ya. Jadi saya harus mengkondisikan yaitu ya, balik lagi ke sosial emosionalnya peserta didik. Di situ saya membimbing, mengarahkan mereka agar percaya diri dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Ketika murid sudah percaya diri, dia akan aktif gitu mengikuti kegiatan pembelajaran sesuai dengan arahan di KPD. Jadi memang ada aja gitu ya tantangannya seperti itu. Ada. Cuma istilahnya dengan adanya KSE mungkin terbantu ya. Sangat terbantu sekali ya. Karena pembelajaran itu tidak hanya kognitif saja, keterampilan saja. Justru dalam sikap gitu ya, menerapkan sosial emosi itu sangat penting untuk mewujudkan kognitifnya, keterampilannya itu, padahal yang sangat penting itu ya ini ya, sosial dan emosional. Dan metode praktik sudah lumayan keren ya, udah bagus diterapkan di anak zaman now nih ya. Iya. Tapi ada nggak tantangan lain, maksudnya tuh ternyata masih ada siswa yang disuruh praktek kok masih enggan, ada nggak seperti itu di SD ini? Kalau di SD itu tidak ada ya, karena praktik yang saya lakukan itu koordinasi dulu ya, dengan menanyakan kepada murid, anak-anak besok pelajaran misalkan tentang volume air, ibu gimana, mau praktik? Iya praktik atau mau di kelas, kan ditawarkan dulu. Ada semacam apa istilahnya? Kayak kesepakatan. Memang kesepakatan itu perlu dari awal ya. Iya, sebelumnya. Nah, jadi murid mempersiapkan diri untuk mengikuti kegiatan praktik itu sebelumnya. Jadi sudah kondisinya sudah siap gitu. Siap, dan anak-anak senang gitu ya. Karena apalagi seusia seperti itu masih banyak bermain gitu ya. Karena praktik yang saya lakukan itu di luar gitu. Yang kemarin yang saya terapkan yaitu kegiatannya di luar, seperti bermain gitu. Bermain sambil belajar dan metode praktik berhasil. Nah, kemudian apa nih menurut ibu nih, kalau memang udah direncanakan ternyata prakarsa perubahan udah dilaksanakan dan sesuai visi, itu siapa yang ibu ingin bawa dilibatkan sehingga harus diperbaiki nih? Jadi apakah ada yang dilibatkan untuk memperbaiki hal-hal yang harus dikerjakan sehingga bisa mencapai visi gitu ya? Yang dilibatkan, jadi sebelum saya membuat prakarsa perubahan ini, tentunya saya berkoordinasi, diskusi, kolaborasi dengan kepala sekolah, dengan guru, dan saya bertanya kepada guru-guru, siapa tahu di guru-guru di sini pernah melakukan kegiatan praktik yang
menarik dan saya bisa ATM gitu dari Jadi ada inspirasi iya, nih, inspirasi, gitu ya. masukan juga ya. Tapi ada yang harus diperbaiki nggak dari apa yang sudah dikerjakan program atau apa sehingga mencapai visi gitu? Ya, pasti ada yang harus diperbaiki ya. Tentunya saya harus menyesuaikan dengan keadaan murid saya. Lihat kondisi Kondisi, siswa. iya, kondisi siswanya bagaimana, terus peralatan prasarannya bagaimana. Baik Ibu ya, keren banget ya. Jadi semua terlaksana gitu, Iya. sesuai rencana. Namun ini ke bagian akhir nih, kalau Ibu lihat pendampingan ketiga sekarang, apa hal yang menarik? Pendampingan ketiga sekarang di sini saya lebih ini ya, terbiasa. Kalau yang pertama masih deg-degan. Kedua masih ya lumayan lah gitu ya. Yang ketiga yang sudah terbiasa dengan kegiatan pendampingan ini, saya bisa mencurahkan, bisa merefleksikan pembelajaran yang saya pelajari, di review lagi sama ibu ya, itu banyak sekali manfaatnya gitu, sehingga selalu diingat materi-materi yang diajarkan di pendidikan guru penggerak ya. Jadi benang merahnya tuh yang menarik adalah review ya? Iya, review. Jadi diingatkan lagi gitu ya. Jadi selain itu juga saya butuh apa intinya, apa hal yang baik, apa hal yang harus diperbaiki, nah itu yang perlu ya. Karena refleksi itu selalu harus iya, harus ya, apalagi di kurikulum merdeka itu wajib ya. Refleksi itu wajib. Nah kemudian kalau itu adalah hal yang menariknya adalah apa istilahnya review gitu ya. Apa yang sudah baik nih dalam pendampingan sekarang? Apakah memang ada yang harus ditingkatkan atau gimana? Saya rasa cukup ya, sudah bagus Ibu ya untuk memberikan pendampingan kepada saya gitu ya, terutama di pendampingan 3 ini. Saya dapat menjawab atau mereview, menjawab pertanyaan-pertanyaan, sehingga saya ingat kembali, oh iya, bisa menjadi pengingat gitu buat diri saya sendiri. Oke. Dan yang paling utama kita bukan teori ya. Iya, punya aksi nyata itu. Iya. Jadi punya teori oke, tapi harus langsung aksi nyata. Iya. Dan yang utama nih, kalau misalnya pendampingan ini sudah cukup, apa nih yang Ibu butuhkan untuk pendampingan keempat? Untuk pendampingan keempat ya jangan sampai mengurangi dari pendampingan ini ya, tetap ditingkatkan lagi atau tetap memberikan pertanyaan yang dapat merefleksikan guru penggerak dalam mengikuti pendidikan guru penggerak, membahas tentang modul-modul ini. Karena kadang kalau sudah belajar membuka modul ya lupa gitu ya. Dengan adanya pendampingan dari Ibu, membaca lagi gitu. Alhamdulillah, terima kasih, saya udah apa istilahnya bekerja sama dengan Ibu sebagai PP dan CGP, tapi di sini bukan sebagai pendamping aja gitu ya. Saya juga belajar banyak dari Bu Indah gitu ya. Iya, jadi luar biasa Ibu sudah berbagi apa istilahnya praktik baik Ibu, udah mencurahkan semua hal yang terkait dengan pendidikan guru penggerak akan seluruhnya. Nah, kalau memang seperti itu, berarti rencana tindak lanjut kita di pendampingan keempat adalah satu, tidak mengurangi konten atau pendampingannya itu sendiri. Yang kedua, tetap mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang mengaitkan refleksi akhirnya punya review Ibu. Iya, biasa suka lupa kalau sudah buka modul udah selesai. Nah kemarin apa tadi Ibu sudah kirim RPP ke saya. Iya, kita sepakati nantilah kalau ada waktu, saya tidak janji besok atau lusa, yang penting kalau saya sudah buka RPP Ibu, nanti saya kasih umpan balik, itu bisa di-upload di koneksi antar materi. Nah, kita ke Merdeka nih Bu ya. Yang Merdeka itu mulai dari diri di modul 2.2 itu apa yang bisa Ibu ceritakan?
Di situ saya merefleksikan bagaimana saya mengelola emosional saya ketika saya mendapatkan suatu masalah di sekolah gitu ya. Diceritakan bagaimana apakah sesuai dengan pembelajaran sosio emosional atau tidak. Berarti cenderung menceritakan pengalaman. Kemudian kalau di eksplorasi konsep, di eksplorasi konsep saya menganalisis tentang 5 kompetensi sosial emosional. Di situ saya menganalisis tentang cerita yang ada di LMS itu, bagaimana apakah misalkan kesadaran dirinya apa gitu ya, manajemen dirinya apa, itu lebih ke menganalisis 5 kompetensi gitu ya. Dan kalau saya simak di Rupal ya lumayan ya Bu Indah, aktifnya itu ya luar biasa juga, bisa dengan rekan-rekan yang lain dengan CGP. Sebenarnya CGP dari bukan kabupaten, dari Bandung, kota Bandung, sebagiannya itu di situ. Kabupaten Bandung Barat. Jadi Kabupaten Bandung Barat. Jadi intinya di situ walaupun kita CGP-nya beda wilayah, tapi bisa kolaborasi gitu. Tapi alhamdulillah dapat berkolaborasi ya. Walaupun di udara gitu ya. Yeah. Nah, bisa diceritakan nggak Rukol 2 sesi satunya seperti apa? Rukol 2 sesi 1 di mana sudah dibentuk ya kelompoknya sama Ibu Kasio. Kemudian di situ kami kelompok 1 ya saya ya berdiskusi tentang pembelajaran sosial emosional itu, menganalisis gitu ya. Alhamdulillah di dalam Rukol itu ya walaupun dengan berkolaborasi dengan antar kabupaten dapat terselesaikan dan kompak ya. Dan di sesi 2-nya melakukan presentasi ya, Ibu sebagai moderator. Dan itu suksesnya segitunya, jadi bisa kolaborasinya ada gitu, kemudian semua anggota kelompoknya ya bekerja sama. Sangat senang sekali ya. Walaupun saya laptopnya setengah ya udah semua harus bertugas saling membantu nanti disitunya ya bekerja sama gitu. Iya betul sekali, karena memang wilayahnya jauh, kadang sinyal plot gitu. Nah itu saling mendukung gitu ya. Nadeknya demonstrasi kontekstual itu tentang itu membuat modul gitu ya, modul pembelajaran ya yang menerapkan 5 kompetensi sosial emosional gitu ya di dalam modul ajarnya gitu. Dan mengupload gitu di sini. Dan itu apa hubungannya nih antara modul 2.2 ke modul 2.1 dan ke modul 1? Ya. Modul 2.1 sama 2.2 itu sangat berhubungan. Bahkan saya merevisi modul yang 2.1 gitu untuk dibuat di modul 2.2 gitu. Saling berhubungan sekali ya. Termasuk dengan modul 1. Iya. Modul 1 itu kan modul 1 itu ya pembelajaran yang berpihak pada murid ya. Tentunya pembelajaran kemudian menerapkan nilai peran guru penggerak juga ada ya di situ. Visi ya. Saya kan di sini visi saya dengan pembelajaran yang aktif, kreatif, kolaboratif dan prakasa perubahannya dengan metode praktik itu diterapkan di sini gitu. Jadi memang saling terkait ya. Dan itu Bu Indah tuangkan nggak di koneksi antar materinya? Iya, dituangkan ya, di mana semua modul 1.1 sampai 2.3 itu saling berkaitan, saling berhubungan, yang pada intinya yaitu mencapai profil pelajar Pancasila. Berarti kuat ya, intinya satu dengan yang lainnya itu sebenarnya padu gitu. Iya. Jadi walaupun kita punya 10 modul nih dari modul 1, 2, 3 dan beragam gitu ya, beragam materi ya, tetap saja itu adalah saling berhubungan dan ini antar antar modul itu satu materi dengan materi yang lain connect gitu, maksudnya connect. Setelah ini materinya ini gitu. Dapat membantu gitu dalam sekali. melaksanakan strategi pembelajaran. Itu dikoneksi antar materi. Nah, kemudian reaksi nyata apa yang direncanakan Bu? Aksi nyata itu mensosialisasikan ya mengenai pembelajaran sosial emosional kepada rekan sejawat ya.
saya dibuatkan ini berbagi praktisi ya, sambil menyelam minum air gitu ya. Jadi ini tugas saya, tapi bisa dijadikan kolaboratif dan kegiatan berbagi praktisi gitu ya. Jadi komunitas praktisinya ada, dalam komunitas praktisi ada berbagi praktisi Ya, tentang tema pembelajaran sosial emosional. Rencananya diuploadnya kapan tuh aksinya tuh? Dua udah ya? Sudah, nanti kita saya cek dulu karena memang ini due date-nya sebelum ini. Iya. Ibu sudah upload sebelum due date gitu Iya. kan. Nah, terima kasih sekali lagi Ibu, kalau bisa saya acungkan jempolnya 4 ya. Terima kasih Untuk hari ini. Iya. Dan kalau punya nilai mungkin 95. Iya, alhamdulillah. Nah, intinya hari ini kita sudah melaksanakan pendampingan individu ketiga. Ya. Kita akhiri aja ya dengan hamdalah bersama ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan sampai ketemu di Loka Karya 3 ya. hari Sabtu. Ya. Jangan lupa. Jadi setelah tanggal berapa ya? Itu pokoknya hari Sabtu tuh. 13 ya. Nah, itu hari Sabtu ya, kita jangan sampai terlambat atau ketinggalan. Ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Dan uji aya anu tilu aya nama tampilan teuningan anu sinkronisasi terbit SKP dengan mah kinerja BKM Maisap BKM Su loading anu ieu mah anu mah sikap gitu. mohon eta mah sasikap ieu mah ben bener Pak janten Di PGTK sanes. janten dina Chrome teh langsung ketik SIM PKB Oh si PKB. tah manawi Bapak emot non UNG itu ya Biasa ayo ge guru belajar IDW. nah nya maksudna teh tina guru belajar IDW biasa Abi oge kan ieu LMS teh dina SIM PKB akun Bapak panginten lebet di dieu urang Iya. cobian yo Udah langsung data ngambil akun ID biasa nama jalan langsung muncul. mohon Ya cobian anu abi ieu ketik SIM PKB. Login atuh ieu. login kadinya janten dina Chrome langsung Abi SIM udah langsung PKB ngabuka ya. Oh. Info GTK, info anu drafodik teh geuningan. Nah, nu ieu Si PKB. Mohon yang SIM PKB. mohon terus handap deui kira aya guru penggerak di bawah terus nah Oh. klik guru program penggerak penggerak. mohon gitu Bapak Jadi teh Si PKB. jadi dia teh seueur nya punya bade ngiringan PPG, PPG sekolah terus penggerak, diklat diklat. janten dina Chrome teh Pak dina Chrome ieu nya tah Hah? ketik we langsung si PKB muncul Mohon. tah aya dan kitu username Bapak teh ngangge anu UKG 2015 sekian salah Ngange password user nanti ngange anu. UKG Bapak tahun UKG. mohon Oh, mohon. tahun UKG kan Bapak Aya di dieu pendaftarannya aya klik daftar di dieu teh angkatan ini yang ini klik angkatan nah biasanya daftar di dieu teh daftar angkatan berapa Mohon. sepertos pada dan ti payun bade naik jabatan Hah? itu kan uji kom di dieu sami uji kom oge Jadi kita di kamu awal ya. kami yang update ya Username belajar ID dino belajar ID User biasa nanti. biasa nama 2015 tahun UKG urang sekian beten tiap Si guru. itu Mohon. bagaimana Mohon. GPO nya TPO tipe Cuman semua di tapi kamari tos I look at you and it's easy to see you are that someone I've been trying to meet. I got your number, won't you pick up the phone?